Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di bulan Agustus. Bulan yang penuh kenangan, ya. Bulan yang penuh sejarah bagi bangsa kita. Kita bersyukur pagi hari ini hambanya sudah ada bersama-sama dengan kita, Bapak Pendeta Revi. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah Zoom online. Biar kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau datang sama-sama di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita silent semua ya HP kita. Biar kita mau berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan di pagi hari ini. Karena hanya Dia fokus yang tempat kita harus sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami ya Aba. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Mari Roh Kudus, kita beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba. Engkau begitu baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji-puji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagiku. Glory, glory bagi-Mu. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Yesus, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah
dari awal dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Yes Lord. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Yes Lord. Sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Ibu Fang-Fang buka di dalam doa. Mari kami berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga, Engkau sudah memelihara kami. Sebentar kami akan memuji-Mu, kiranya puji-pujian kami akan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kebaktian di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kami pulang tidak sama ya Tuhan, kami bawa berkat dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuai tema kita yang diberikan oleh Ibu Gembala kita adalah kejarlah kekudusan. Mari katakan kiri kananmu, kejar kekudusan, kejar kekudusan. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya. Karena pengorbanannya sudah begitu besar bagi kita. Tuhan Yesus begitu baik. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
wanita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Yes Lord. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Sama-sama. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku Yes Lord. sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang ada lawannya, Dia begitu baik. Mari kita bangkit berdiri. Karena Dia telah tebus dosa kita. Dia angkat kita dari lumpur dosa. Haleluya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku. Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Sekali lagi. Dari dalam lumpurku Yes, diangkatnya, Lord. dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan. Dia lupakan segala dosaku. Amin. Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya. Yes. Kepadaku, Amin. kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi dengan semangat. Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Kepadaku, Yes. kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
dalam darahnya, darah domba Allah. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya Aman kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. darahnya Aman kuasa, Yes. sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. sekali lagi. Darahnya Aman kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Yesus disalibkan karena cintanya Kepadamu, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Haleluya. Darahnya begitu mahal. Silakan duduk. Sebentar kita akan duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya akan buka ruang kesaksian. Jika ada yang mau bersaksi, boleh maju ke depan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Saya baru berapa hari sampai di Jakarta setelah naik cruise di laut ya saudara ya. Itu naiknya dari Yokohama. Yang notabene kemarin adalah tsunami diberitakan mampir. Jadi dari Yokohama lari ke atas ke Hokkaido. Dan itu memang airnya ke sana. Puji Tuhan, saya kembali dengan selamat karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Kalau belum ada, kita angkat pujian. Aku berjalan tanpa beban, ya. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan semangat ya. Yes. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaran, Bukan oleh kebenaranku. Aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. aku dikasihi. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti Mengapa Dia baik padaku? mengapa Dia baik padaku.
semua sudah diselesaikan. Yes, thank you Lord. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaran, Bukan oleh kebenaranku. Aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. aku dikasih. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti Mengapa dia baik padaku? mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal. Haleluya. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Beban kita sudah ringan ya. Karena Yesus memikul segala beban kita. Saya akan tutup ruang kesaksian. Jika tidak ada yang mau bersaksi, kita akan mempersiap. Oh ada. Oh puji nama Tuhan. Silakan Ibu. Selamat pagi saudara terkasih. Sesuai dengan nyanyian tadi ya, saya sebagai manusia, saya yakin tidak ada yang gak punya beban ya saudara. Beban memang terasa berat. Terus terang tapi berjalan dengan Tuhan, kami bisa kuat. Kejadiannya dari bulan Desember sebenarnya. Saudara lihat kami baik-baik saja. Tapi sebenarnya kita tidak baik-baik saja saudara. Tapi kami bisa kuat, saya yakin itu karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Walaupun beban kita berat ya saudara. Dari Desember, Januari, keadaan ekonomi kita parah. Tapi kami yakin dan kami tetap setia dan Tuhan pasti akan pulihkan. Dan minggu lalu terus terang akhirnya kami dipulihkan karena ada properti kami yang terjual saudara. Kami yakin dan percaya itu semua karena kuasa Tuhan. Sebenarnya properti itu udah lama sekali bertahun-tahun mau kita jual saudara. Tapi terus terang gak kejual-jual, selalu mau dikontrak orang gitu. Tapi Tuhan waktunya kita yakin. Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik buat kita. Jadi dalam keadaan susah malah sekarang terjual. Saya yakin itu jalan Tuhan buat kami. Jadi saudara walaupun dalam keadaan susah dan saudara lihat kami baik-baik saja. Padahal tidak baik-baik. Tapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Berserah saja dan tetap berdoa. Itulah kekuatan bagi kami berdua. Puji Tuhan kami ada di AMS. Karena saling mendukung sebenarnya saya bilang sama suami saya kita minta doa aja sama wagem-wagem.
janganlah nanti katanya kan kita bisa berdoa juga katanya. Jadi kita hanya berserah dan sudah Tuhan tolong dan puji Tuhan kami hari ini lebih baik dari kemarin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesaksiannya. Karena pertolongan Tuhan itu memang tidak pernah terlambat ya Bapak Ibu ya. Tetaplah berserah, berharap kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup ruang kesaksian. Kita mempersiapkan hati kita untuk memperdengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman itu yang menguatkan kita dan menghibur kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita gantikanku. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Ibu Lia berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan. Kami ada saat ini adalah bukti besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Roh Kudus sudah pimpin kami
menuntun kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, juga Tuhan sudah siapkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan hikmat marifat turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan. Sehingga menuntun kami Tuhan untuk dapat hidup benar dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Bapa. Penyampaian firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awondatu. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama saudara. Satu-satunya minggu yang saya akan khotbah bulan Agustus ini, karena minggu ketiga nanti kita akan bertemu langsung di Family Camp, yang by the way saya dengar katanya sangat baik respon dari saudara, dan mungkin nanti ada pengumuman dari panitia juga. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Oh iya, nanti tanggal 24 Agustus di Cianjur ada malam pujian. Jadi kalau dari saudara ada yang punya hati untuk memberikan pujian, silahkan bergabung di Cianjur, atau hanya ingin menyaksikan juga silahkan, mau datang langsung atau melalui streaming juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir, yang kedua, saya sampaikan salam dari ibu saya, Ibu Gembala. Maaf tidak bisa hadir karena kondisi kurang sehat setelah kembali dari Bali 2 hari lalu. Tiga hari lalu. Yang terakhir, daripada saya nanti harus jawabin bagaimana tangannya, jadi saya kasih tahu aja langsung. Tangan saya sudah jauh lebih baik hari ini, puji Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin saja, kalau ibadah di Kaum Muda Cianjur, saya tidak bisa tepuk tangan seperti ini, saudara ya. Jadi kalau saya tepuk tangan, saya cuma gerakin tapi nggak kena, karena kesemutannya nggak tahan. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa begini tuh ya, puji Tuhan. Yang waktu itu saya bilang saya mungkin mau terapi di Cianjur, terus besoknya ada jemaat kami yang di Cianjur telepon, terus bukan telepon sih, WA, dan dia bilang mau nggak saya daftarin, dan didaftarkan melalui dia, pokoknya dibantu. Jadi puji Tuhan, kalau tadi bilang senyum tuh bukan berarti baik-baik saja ya, tapi kalau senyumnya Tante Ari itu mendahului kemenangan berikutnya ya, karena di dalam senyum itu kita rasa ada kepercayaan bahwa walaupun harus melewati tantangan hambatan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tersenyumlah sebelum menang. Ya, baik, mari kita masuk ke firman Tuhan. Bulan Agustus kita diberikan satu tema yang baru, yaitu kejarlah kekudusan. Dan ayat yang menjadi natsnya ada di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14 saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa itu kekudusan? Ya, kita harus tahu apa yang kita kejar. Kalau kita tidak tahu, percuma. Ya, apapun yang saudara kejar harus kita tahu dulu. Kekudusan, atau kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Gerika atau bahasa Yunani, itu memiliki pengertian set apart atau separated atau dipisahkan. Ya,
Jadi ini kekudusan. Kekudusan beda dengan kesucian. Kesucian itu murni, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada salah. Murni, tidak pernah mengalami dosa. Dan kita tahu satu-satunya yang seperti itu hanya Yesus. Nah, kekudusan itu dipisahkan, set apart, separated, terpisah. Setelah terpisah dari apapun, ya. Setelah terpisah lalu dikhususkan. Ya. Jadi setelah dipisahkan dari sesuatu, yang dipisahkan itu dikhususkan, dijaga, sacred untuk satu tujuan. Nah, ya. Jadi kudus pertama dipisahkan, lalu dikhususkan untuk satu tujuan tertentu. Kalau saudara masih ingat tabernakel Musa, ya, ada mezbah, ada kolam basuhan di kemah tabernakel Musa, lalu ada kemahnya. Di dalam kemah ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu ruangan yang apa? Terpisah. Dari apa? Dari halaman. Terpisah. Tidak semua orang boleh masuk. Hanya imam yang boleh masuk. Setelah masuk ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dari ruang kudus ke maha kudus dipisahkan oleh satu tirai. Dikhususkan itu ruangan. Untuk apa? Satu tujuan tertentu. Ya. Jadi sekali lagi, kekudusan apa atau arti kudus dari perjanjian baru dan perjanjian lama sama. Dipisahkan, set apart atau separated, lalu dikhususkan untuk satu tujuan tertentu. Nah, dalam perjanjian baru ada tiga pengertian mengenai kekudusan. Ya, atau tiga pengertian kudus kalau kita mau belajar. Yang pertama adalah kekudusan secara posisi. Ya, dipisahkan. Mari kita lihat satu ayat. Ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, karena suratnya ke Korintus. Kalau kita ganti kepada jemaat Allah di AMS, ya, yaitu misalnya kalau saya boleh phrasing sedikit, yaitu kita semua yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Artinya apa yang dikuduskan? Yang dipisahkan, dikhususkan, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Artinya apa? Kita yang dulu berdosa dipanggil keluar untuk mengalami satu hidup yang baru. Nah, itu satu posisi yang kudus. Jadi kekudusan yang pertama di dalam perjanjian baru adalah satu perpindahan dari satu lokasi yang lama kepada satu lokasi yang baru. Dulu orang dunia, sekarang anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kapan itu terjadi? Saat kita bertobat pertama kali, atau saat saudara atau teman saudara, saudaranya saudara, nanti satu saat bertobat, terima Tuhan, ya saya mau ke gereja. Begitu ke gereja dengar firman Tuhan, saya mau dibaptis. Begitu dia dibaptis bahwa dia percaya mati dalam tubuh yang lama dibangkitkan dalam hidup yang baru. Nah, itu posisinya sudah berubah, sudah kudus. Sebelum dibaptis dia unbeliever, orang tidak percaya. Begitu bangkit dari baptisan, keluar dari air, dia menjadi orang percaya. Nah, itu posisi kudus, posisi yang pertama. Kalau misalnya di dalam bangsa Israel waktu dipanggil keluar dari Mesir, seperti itu. Dulu mereka budak, tapi mereka menjadi orang yang merdeka, dipisahkan, ya, separated. Efesus 1 ayat ketiga itu malah dasar dari panggilan Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat berikutnya. Sebab di dalam Dia,
Nah, di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kudus. Tidak hanya supaya selamat tapi supaya kudus. Artinya apa tadi? Masih ingat kudus itu apa? Supaya dipisahkan, dikhususkan untuk satu tujuan tertentu. Jadi saudara dan saya ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, dipilih. Untuk apa? Untuk dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan tertentu, special purpose. Dan tidak bercacat di hadapannya. Itu yang pertama. Sekarang pengertian kudus yang kedua di dalam perjanjian baru adalah hidup praktek keseharian yang harus kita jalani. Ya, itu mari kita coba lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, yaitu apa? Pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, kata pengudusan itu artinya ada satu proses. Kita dibenarkan sekali saja. Karena Yesus mati juga cuma sekali. Tapi pengudusan tidak bisa hanya sekali. Pengudusan itu satu proses yang terus berlangsung. Karena manusia tidak bisa menerima kekudusan Allah yang sempurna sekaligus. Tanpa mengalami hal yang tidak ada satu manusia yang mampu menerima kekudusan Allah secara sempurna. Dan tidak ada juga seorang manusia waktu dia bertobat, terus dia pilih Yesus, terus dia mau melayani full time misalnya, terus dia jadi pendeta atau hamba Tuhan, lalu dia hidupnya seperti orang kudus murni. Jalan, kalau kata papa saya dulu, ada hollow ring, ada lingkaran emas. Terus jalan kayak gak jalan gitu, ngambang, ngomong ditata, ketawa, suci bener, kudus bener loh. Oh iya, makanan segala diatur. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tapi pengudusan adalah satu proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Karena kalau 1 Tesalonika 4 ayat 3 bilang, itu kehendak Allah apa? Pengudusan, sanctification. Jadi proses yang Tuhan sudah lakukan pertama yaitu apa? Set apart. Nah, kamu harus lanjutkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ayat yang ke-7 bilang coba. Karena Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Jadi ini yang kedua, ya. Yang pertama posisi sudah berubah. Yang kedua adalah kehidupan, praktek, perilaku kita yang kudus sesuai dengan kemauan Allah. Yang ketiga, itu adalah pengudusan yang sempurna. Kapan itu terjadi? Nanti pas kita sudah mati dan masuk surga, bertemu dengan Dia muka dengan muka. Itu baru sempurna kekudusan kita. Kenapa? Karena kita menjadi sama seperti Yesus di dalam kemuliaannya. Ayat yang barusan kita baca di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kejarlah kekudusan. Kekudusan yang mana? Kalau ada 3 hal tadi mengenai kekudusan. Apakah kekudusan yang posisi? Tidak mungkin. Karena kekudusan yang posisi ini hanya sekali dan Tuhan yang kerjakan. Dan itu kita terima sekali begitu kita menjadi anak Tuhan, kita bertobat, sudah itu sekali saja. Sudah dipisahkan kita dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa tapi menjadi hamba dari kebenaran. Atau yang ketiga, waktu nanti kita masuk surga, harus itu kita kejar. No, karena itu hanya kita bisa terima saat kita bertemu langsung dengan Yesus. Jadi artinya kejarlah kekudusan yang di dalam Ibrani 12 ayat 14 adalah waktu yang nomor 2 kita hidup sehari-hari. Kalau saya mau ambil contoh yang lebih sederhana, ya,
dipisahkan, dihususkan untuk satu tujuan. Misalnya, ada siswa-siswi masuk sekolah Alkitab Cianjur. Begitu mereka masuk sekolah Alkitab Cianjur, mereka sudah dipisahkan, set apart from their own life, their past life, dari hidup mereka yang masa lalu, dari keluarga mereka. Mereka dipisahkan. Itu kekudusan posisi yang pertama. Masuk ke sekolah untuk diajar selama 9 bulan. Itu posisi yang kedua. Di mana di dalam 9 bulan pendidikan itu, mereka harus berlaku kudus. Dalam pengertian mereka diatur. Bangun pagi jam 4, ada doa pagi, ada doa malam, ada waktu renungan, waktu chapel, ada waktu untuk mengikuti pelajaran sampai 4 sesi. Tapi setelah 9 bulan, mereka lulus. Untuk apa? Special purpose, satu tujuan tertentu. Ya, dipisahkan, dihususkan untuk satu tujuan tertentu. Untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjala jiwa. Nah, itu ya, saudara. Jadi kita sudah tahu kekudusan itu apa. Kejar kekudusan, kekudusan yang mana? Ya, kekudusan yang dalam kehidupan. Sekarang saudara, dibilang di dalam ayat Ibrani itu, Ibrani 12 ayat 14, disebut kejarlah kekudusan. Coba kalau dalam bahasa Inggrisnya. Follow peace and holiness. Memang follow kalau dalam bahasa aslinya memiliki pengertian mengikuti dan mengejar. Tapi dua kata itu, mengikuti dan mengejar, artinya apa? Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kita yang di belakang, kekudusan yang di depan. Nah, saya nggak mau bicara mengenai damai, kekudusan saja. Kekudusan menjadi guide, kekudusan menjadi target. Kekudusan yang akan mengatur hidup kita. Karena apa? Disebutnya follow. Disebutnya kejar. Kalau kekudusan suruh kamu apa, itu yang apa kita kerjakan. Kalau kekudusan suruh jangan kamu lakukan itu yang kita tidak lakukan. Tapi itu yang di depan. Itu yang menjadi guide. Itu yang menjadi memimpin hidup kita. Bukan kita mengatur kekudusan dengan otak atau akal pikiran kita. Saudara sudah tahu apa yang kudus, saudara sudah tahu apa yang cemar, saudara sudah tahu apa yang benar, saudara sudah tahu apa yang berdosa. Dan itu harus ada di depan kita. Dan itu yang akan menentukan hidup kita. Karena kita disebut berjalan harus mengikuti itu, kekudusan itu. Kalau roh itu roh kudus dan dia adalah pemimpin, otomatis orang yang hidup di bawah pimpinan roh, hidupnya akan kudus. Nggak bisa dibohongin. Nggak usah pendeta berbusa-busa ngomongnya. Karena apa? Karena dia tahu menempatkan diri bahwa I must follow, I must kejar itu kekudusan. Kekudusan di depanku. Dan saudara, kalau ada satu hal atau satu pribadi yang di depan, artinya apa? Itu satu benda itu akan terus ada di depan mata kita. Kalau saudara membelakangi itu tidak akan terlihat lagi kekudusan. Gua nggak mau tahu Tuhan ajar apa, gua nggak mau tahu Tuhan suruh apa. Karena apa? Karena kita membelakangi kekudusan. Tapi begitu kita menghadap kekudusan, dia ada di depan kita. Semua mata, semua indera kita, mau telinga kita akan mengarah kepada dia, kepada kekudusan. Dan Allah itu kudus disebutnya. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi artinya apa? Tuhan mengharapkan kita menjadi sama dengan dirinya. Be holy because I am holy. And we cannot be holy as Him kalau kita tidak mengikuti, kita tidak mengejar. Bahasa Inggris follow. Mengikuti itu lebih santai. Bahasa Indonesia kejar. Lebih kuat. Karena apa? Karena kita mesti sadari saudara, pengikut Kristus itu lebih banyak kejar. Maaf ya. Kalau saya tidak tahu di sini. Terus dia udah 3 tahun khotbah, masih saya tidak tahu di sini ya.
Tapi banyak orang Kristen itu cari Tuhan, kejar Tuhan tuh buat mujizatnya, buat berkatnya, buat pertolongannya. Jarang ada yang cari Tuhan buat kekudusannya. Tapi itu yang Tuhan inginkan, be holy, jadi kudus. Karena aku kudus. Dia gak pernah bilang jadi kaya, jadi sehat, enggak. Itu mah bonus. Tapi jadi kudus because I am holy. And we follow, jadi follow kekudusan Allah itu. Nah, kalau kita sudah mengikuti kekudusan itu, follow peace and holiness. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang yang without which no man shall see the Lord. Karena tanpa itu tidak ada orang yang akan melihat Allah. Jadi jangan diartikan melihat Allah ini melihat secara kasat mata. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah disebutnya. Tapi maksudnya bertemu dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa datang, masuk dan bertemu dengan Allah. Makanya darah Kristus itu yang menyucikan, yang membersihkan dan menguduskan. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke takhta kasih karunia Bapa dengan berani. Karena hanya dengan kekudusan melalui pengorbanan Yesus kita bisa masuk bertemu dengan Yesus. Jadilah kudus karena aku kudus. Dengan itu kamu bisa melihat dan bertemu dengan aku. Oh saudara, kalau sudah bertemu Tuhan. Makanya ada orang yang suka bilang, waktu, ada kan pernah kesaksian ya. Saya waktu koma, terus saya lihat langit terbuka, terus ada terang dari sorga, dari langit. Terus roh saya seperti naik gitu. Tapi telinga saya mendengar, misalnya ada istri atau suami anak saya masih memanggil saya. Dan mereka masih perlu saya. Dan saya akhirnya kembali untuk hidup lagi di dunia. Itu kesaksian mereka. Tapi saya percaya, kalau di antara kita nanti ada yang mengalami seperti itu dan mungkin lebih. Dan begitu kita di akhir hidup kita terus kita sudah bertemu dengan Tuhan. Terus masih dengar suara manggil. Pak, Ma, suamiku, istriku, jangan pergi, kami masih butuh engkau. Itu tidak ada yang bisa menggantikan itu. Sukacita, damai sejahtera saat bertemu dengan juru selamatnya itu saya percaya luar biasa. Tidak ada yang mau kembali lagi ke dunia yang penuh dengan sengsara, yang penuh dengan kesusahan. Buat apa? Saya sudah akan hidup tenang dan selamanya di dalam damai. Dan itu kenapa? Karena kita bisa hidup kudus sehingga kita bertemu dengan Dia. Saudara, bagaimana kita bisa hidup kudus? Kalau di dalam bahasa Inggris atau kejar itu artinya kalau kejar kita terus berusaha. Ya, always striving. Setiap saat. Jangan berusaha hidup kudus hari Minggu aja. Atau minimal hari Sabtu. Besok gua mau ibadah, Sabtu gua mesti kudus. Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, ya Tuhan tahulah. Ya. Tapi Sabtu gue mesti hidup kudus, besok gue mau ketemu Tuhan. Enggak. Karena yang namanya hidup, Senin sampai Senin. Nah, striving terus berusaha. Ingat saudara apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 3. Waktu dia bilang, bukan seolah aku telah memperolehnya. Tapi boleh dibuka coba Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah aku telah memperolehnya atau menangkapnya. Ayat 13. Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Ya, tapi aku melupakan terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang ada di hadapan Paulus ayat 14. Tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Apa?
Ingat, kita dipanggil di dalam Yesus Kristus untuk apa? Untuk kudus dan tidak bercela. Jadi itu yang Paulus bilang. Selain mengenal, tapi dia juga hidup kudus dan dia memiliki satu mental. Oh, gua tidak pernah merasa gua sudah puas, tidak pernah merasa gua sudah kudus. Tetap ada rasa yang kurang, tetap ada sesuatu yang harus aku lengkapi, tetap ada sesuatu yang harus aku tambah. Oh, tidak cukup untuk hidup kudus itu. Tidak cukup untuk hidup mengenal Tuhan lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Tapi terus Paulus kejar sampai akhirnya apa? Dia mendapat panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi jangan pernah merasa kita sudah kudus. Karena kepuasan itu selalu menjadi musuh utama dari sebuah stagnan. Gua udah kudus nih, gua udah suci nih. Udah aja diam, gak ada usaha lagi. Tapi Paulus terus dia berusaha, bukan seolah-olah seperti aku sudah menangkapnya, sudah memilikinya, atau sudah sempurna. Tidak, tapi aku fokus terus kepada apa yang di depanku. Dan aku mengejarnya terus, sampai apa? Aku dapat panggilan Allah, yaitu apa? Hidup kudus dan tidak bercacat. Nah, bagaimana kita sekarang hidup kudus? Dari dulu, hidup kudus ini sudah ada di dalam berbagai agama. Makanya, saya cuma tahu dari film silat ya, saudara. Kalau film silat, dulu ada film silat itu ada satu perguruan, sebenarnya semua perguruan sih. Mau Shaolin, mau Wutong Pai. Itu begitu mereka, aku tidak mau nikah katanya, yang mau masuk Shaolin kan, digundulin. Terus begitu mereka masuk, udah dipisahkan itu dari dunia. Tidak makan daging, tidak minum arak, tidak kenal wanita, makan sayur, air putih, dan hidupnya doa terus. Semua yang masuk pesantren seperti itu, ya, dipisahkan, dikhususkan untuk special purpose. Yang masuk biara, orang Katolik, biarawan, biarawati, semua seperti itu. Artinya apa? Masuk ke sekolah dalam bukan asrama, apa namanya tuh? Biara, ya. Masuk ke biara, doa terus kerjanya untuk apa? Dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan untuk apa? Special purpose, melayani Tuhan. Tapi kan kita kalau begitu, semua jemaat di AMS kayak begitu, kosong kan ini? Nggak bisa. Terus usaha, toko saudara, karir saudara mesti ditinggalin. Nggak ada yang mau. Dan Tuhan pun tidak berkehendak seperti itu. Ya, karena gimana jadi terang, gimana jadi garam. Nah makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, Petrus menulis, milikilah cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ya, jadi maksudnya apa? Di antara orang asing. Supaya kalau mereka fitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi gimana mau hidup yang kudus? Nah, sekarang kan saudara, kita sudah dipisahkan secara posisi kudus dari awal tadi begitu terima Yesus. Kedua, harus hidup kudus untuk nanti tujuan akhirnya. Nah, hidup kudus. Jadi begitu kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dengan darahnya dari dosa yang lama, nih masuk ke sini ya, ini posisi yang baru. Kita harus memisahkan diri kita sendiri dari segala macam dosa atau keinginan yang menyesatkan. Ya, Tuhan sudah benarkan, Tuhan sudah tebus untuk kita menjadi anak Allah. Tapi setelah kita hidup di dalam anak Allah, di dalam iman Kristen, kita sendiri yang memisahkan, set apart. Makanya ada ayat matikanlah nafsu, mematikan perbuatan-perbuatan masa lalu. Kenapa? Karena masih ada orang, ya kita tahu, walaupun sudah dipisahkan oleh Tuhan, tapi dia sendiri tidak memisahkan. Dia sendiri tidak menguduskan dirinya sendiri. Yaitu apa?
memisahkan cara hidup yang jelek. Yang udah itu, udah gak bagus lagi. Makanya Petrus bilang milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, cara hidup yang baik. Baik di situ kata aslinya itu kalos. Ya. Kalos itu selain baik juga indah atau cantik. Kalau di dalam bahasa Yunani, di perjanjian baru, kalos di Matius itu selalu ada satu kata yang menyertainya. Hendaklah kamu berbuah yang baik. Hendaklah kamu bekerja yang baik. Hendaklah kamu memiliki hati dengan tanah yang baik. Nah itu kalos semua artinya. Jadi kalau misalnya saya mau ganti itu satu kata hidup. Milikilah buah yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Atau milikilah hati atau tanah yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di tengah bangsa bukan Yahudi maksudnya di tengah orang-orang yang tidak percaya. Karena orang tidak percaya tidak akan datang kepada Kristus. Kalau mereka melihat kita orang percaya, hidupnya sama dengan mereka. Buat apa datang kepada sesuatu yang sama saja? Mereka akan tertarik kepada Kristus kalau pengikutnya itu memiliki cara hidup yang berbeda. Oh beda ya orang Kristen. Orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hal yang seperti itu yang akan membawa mereka datang kepada Kristus. Malah dibilang, kalau fitnah datang. Berapa banyak orang Kristen difitnah sama orang yang tidak percaya? Banyak sekali, sering. Itu yang kejadian apa? Retret di Sukabumi dibubarkan, itu karena fitnah. Itu yang di Padang kebaktian di gereja ditutup, itu semua karena fitnah, karena tuduhan. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dan itu akan kita alami selalu. Datang dari mereka orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau fitnah datang, dibilang mereka akan melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi saat fitnah datang, kita tidak mengalahkan mereka, counter mereka dengan fitnah atau dengan kata-kata. Tapi dengan satu perbuatan. Dengan satu buah yang baik. Dengan satu tanah atau hati yang baik. Makanya yang di Sukabumi kan, begitu rame katanya. Terus mereka digantiin sama Kang Dedi 100 juta. Ya kan? Terus sama mereka apa? Mereka coba itu sumbangkan ke masjid atau musola. Walaupun itu katanya ditolak. Tapi mereka mengalahkan itu fitnah dengan apa? Satu perbuatan yang baik. Karena hanya itu saja yang bisa membungkam mereka, saudara. Itu cara hidup yang kudus. Cara hidup yang berbeda. Orang Kristen mah beda. Kenapa? Karena sudah dipisahkan, sudah dikhususkan. Saudara masih ingat ada cerita di Alkitab Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, itu cerita ada di Daniel pasal 3. Dibilangkan di Daniel pasal 3 itu. Raja saat itu, Nebukadnezar, memerintahkan semua orang yang ada di negara itu, di kerajaan itu, begitu dengar ada suara musik, mereka harus tunduk, sujud, menyembah ke patung. Ada orang-orang di situ yang tidak suka kepada Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka ngadu ke raja. Raja, kan ada aturan kan? Kalau tidak menyembah akan dihukum. Iya, lihat itu Sadrah, Mesah, Abednego, mereka tidak menyembah. Dengan mulut mereka memburukan Sadrah, Mesah, Abednego. Dipanggil sama raja. Apa benar kamu seperti itu? Sekarang saya kasih kesempatan, kata raja. Kalau sebentar ada suara musik lagi, suara musik,
kalian harus sujud menyembah kepada patung ini. Dan akhirnya ada itu musik terdengar. Semua orang sujud menyembah kecuali 3 orang itu, Sadrah, Mesah, Abednego. Apa artinya? Dunia mengharapkan kita sama dengan mereka. Dunia menuntut kita sama dengan mereka. Mereka tidak suka melihat orang yang berbeda. Mereka tidak suka melihat orang yang percaya kepada Kristus. Mereka bikin harus sama. Apa? Menyembah dewa mereka. Dan itu yang dituntut oleh Nebukadnezar. Lihat kan saudara, kita hidup di dunia yang tidak suka akan perbedaan. Perbedaan itu harus dimusuhi. Perbedaan itu harus disamakan. Di sekolah negeri manapun harus pakai kerudung. Tapi kan dia bukan muslim. Ya nggak apa-apa, kami tahu dia bukan muslim. Solidaritas saja untuk menghargai. Harus disamakan dan dunia akan menuntut hal yang sama seperti itu. Tapi kita lihat, begitu raja memerintahkan kepada Sadrah, Mesah, Abednego untuk sujud. Mereka bilang apa? Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, dia akan melakukannya. Tapi kalaupun tidak, asalkan raja tahu, kami tidak akan sujud menyembah dewa atau patung Tuanku. Dia memisahkan dirinya. Dia menguduskan dirinya. Dengan tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Miliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang benar. Hati yang benar. Perbuatan yang benar. Karena ada saatnya begitu fitnahan datang, kita akan kalahkan mereka melalui perbuatan kita. Melalui hati kita. Melalui hidup kita yang baik, yang benar itu. Dan kita tahu kan saudara, begitu ditolak, marah Nebukadnezar. Dan mereka dimasukkan ke dapur api. Saudara, kalau masih ingat cerita di Daniel 1. Daniel 1, Sadrah, Mesah, Abednego plus Daniel. Mereka harus makan makanan santapan hidangan raja. Mereka bilang tidak mau. Kami mau makan sayur saja dan minum air. Dan akhirnya mereka sanggup lakukan itu. Dan mereka waktu interview dengan raja yang sama di Daniel 3. Ditemukan mereka 10 kali lebih pintar daripada mana orang-orang yang lainnya. Dan mereka suka. Akhirnya apa? Dipekerjakanlah mereka di istana. Jadi ini yang di Daniel 3 yang suruh mereka untuk menyembah bukan saja rajanya tapi bosnya. Bos yang punya kerjaan. Suruh apa? Ini gua bos lu, gua yang kasih kerjaan. Itu kerjaan dari Nebukadnezar. Tapi melalui apa? Melalui Tuhan. Tuhan yang memberikan pengetahuan dan hikmat. Karena mereka apa? Mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja itu. Semua boleh makan. Kami tidak mau sentuh itu. Kami tidak mau menajiskan diri. Karena kami memiliki ketetapan hati, dibilangnya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih pengetahuan. Keluarlah. Bos suruh sembah. Tapi Tuhan bilang sembah aku. Nah, saya tidak mau ini disamakan, dianalogikan. Tapi kan kadang ada satu pilihan. Saya tidak tahu di sini. Tapi kalau di Cianjur. Kadang ada satu orang yang dulu saya sering lihat. Dia ada rajin ibadah. Dia pelayanan. Mendadak hilang. Masih muda. Terus saya tanya kepada teman dan orang tuanya. Mana ini? Terus mereka jawab, aduh iya Pak Revi, ini pekerjaan. Dia kerja di satu institusi, pulangnya malam terus, sore terus, segala macam. Ya tapi kan itu kalau misalnya kebaktian hari Kamis, kalau kaum muda. Tapi kalau Minggu kan gak ada pekerjaan, pikir saya. Tapi tetap dia gak kebaktian.
Padahal yang kasih pekerjaan itu siapa? Ya Tuhan juga. Karena dia pernah bersaksi hal seperti itu. Bersyukur Tuhan sudah kasih saya pekerjaan. Tapi begitu ada pilihan untuk apa? Untuk tunduk kepada pekerjaan bos di perusahaan. Atau tunduk kepada bos di atas segala bos, Tuhan di atas segala Tuhan. Kamu mau pilih yang mana? Tapi karena Sadrak, Mesakh, Abednego punya hati yang mau menguduskan, hati yang tahu untuk hidup yang baik, yang terpisah dengan hal-hal yang lainnya. Dia pilih bos di atas segala bos, yaitu Tuhan. Dan lihat, kalau Tuhan sudah bekerja, di cerita yang sama Daniel 3. Tetap dimasukkan ke dapur api. Tapi saat mereka di dalam dapur api, raja melihat ada 4 orang. The fourth man. Dan semua ahli Alkitab setuju, tafsiran manapun. Orang yang keempat itu adalah the Son of God. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang muncul. Kadang apa? Dapur api tidak Tuhan hindarkan. Dapur api kadang kita harus lalui, tapi Tuhan menyertai kita. Sehingga apa? Kita diselamatkan. Sadrak, Mesakh, Abednego diselamatkan. Dan apa yang saudara lihat dari cerita itu kalau saudara pelajari. Begitu raja melihat tidak ada satu kain rambut yang terbakar dari Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka ditarik keluar. Dan dalam Daniel 3 dibilang, terpujilah Tuhan Allah dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Artinya apa? Miliki cara hidup yang baik. Karena saat ada fitnah datang kepada kita, kita akan mengalahkan mereka melalui apa? Melalui perbuatan baik kita. Melalui hidup kita yang baik. Melalui hidup kita yang kudus, yang berbeda, yang terpisah dengan yang lainnya. Sehingga apa? Akhirnya mereka memuliakan Allah. Akhirnya Nebukadnezar pun memuliakan Allah. Makanya saudara, action talks louder than words. Ya, selalu, dimanapun, kapanpun. Ya, beraksi itu berbicara lebih keras daripada sekedar ngomong. Akhir kata, mari kita terus kejar kekudusan. Kejar cara hidup yang kudus. Cara hidup yang kudus itu apa? Nggak harus jadi malaikat. Cara hidup yang kudus itu adalah cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Supaya apa? Saat fitnah datang, kita akan kalahkan mereka melalui perbuatan kita. Dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Kita akan siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan dan kita angkat satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu, ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan. Kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami. Ampuni kesalahan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Sucikan setiap tangan, kuduskan setiap hati. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan Mari kita bangkit berdiri. bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus. Darah yang sudah menyucikan, tubuh yang sudah gantikan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami percaya di dalam-Mu ada hidup yang baru, hidup yang berkemenangan atas segala dosa. Dan kami tahu kekudusan yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Penghargaan atas tubuh Kristus yang sudah mati, terpecah-pecah bagi kita. Bilur-bilurnya menjadi penyembuhan bagi kita semua. Terima kasih, terima kasih. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan hati bersyukur dan percaya bahwa ada kuasa di dalam tubuh Kristus. Kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur cawan ini hati-hati.
Kita ditebus bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang mampu menyucikan dan menguduskan kita untuk sekali dan selama-lamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan penuh rasa syukur dan iman, ada kuasa di dalam darah Kristus dulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Yesus. Kita nyanyikan lagu ini, refrennya saja. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Saya kembalikan ke Ibu Teresia. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat tubuh dan darah-Mu Yesus, yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh pengurus PDIMS Tuhan. Berikan mereka hati seorang hamba, agar mereka Tuhan dapat hidup dalam kekudusan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Revi yang sudah menyampaikan sebagian firman-Mu di tempat ini. Peliharalah hamba-Mu ini seperti biji mata-Mu ya Aba. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini ditempatkan, Engkau selalu melindungi dan memelihara kehidupannya. Di dalam nama Yesus, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati perekonomiannya Tuhan, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini melangkah, terang-Mu selalu ada mengikuti dia. Di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, kami juga akan memberikan sebagian persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah persembahan kami berkenan di mata-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Nanti Bapak Pendeta Revi nanti akan memberikan doa berkat serta doa penutup setelah akhir ibadah ini. Kita angkat satu pujian menurut firman-Nya. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya setiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukanku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukanku dipenuhi
menurut firman-Nya tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Haleluya. Biarlah pukat kita terus melimpah dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, nanti didoakan oleh Bapak Pendeta Revi serta doa penutup. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami masih boleh ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih boleh beribadah, memuji-Mu, mendengarkan firman, berdoa, meninggikan nama-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu yang sudah memulainya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini khususnya di hadapan kami ada anak-anak, ada cucu-cucu kami yang sudah mengenal Engkau, yang sudah percaya Kristus. Saudara-saudara, marilah kita arahkan tangan kanan kita ke mereka dan kita berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, saat mereka sekolah, saat mereka di rumah. Penyertaan-Mu tidak pernah gagal. Malaikat-Mu senantiasa menyertai, melindungi mereka dari segala hal yang tidak baik. Jauhkan dari hal-hal yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, jauhkan juga dari teman-teman yang tidak baik, yang membuli dan segala macam. Kiranya pertumbuhan mereka Tuhan, pergaulan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dijauhkan dari pergaulan yang buruk, jauhkan dari hal-hal yang negatif. Mereka boleh tumbuh sebagai anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi anak yang setia, anak yang mau terus datang ibadah kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati kedua orang tua mereka, keluarga di mana mereka bertumbuh. Kiranya papa, mama, ataupun nenek, kakek mereka boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang tahu mendidik mereka di dalam kebenaran. Sehingga mereka semua boleh tumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan mereka anak yang berhasil di dalam pelajaran. Jadikan mereka anak yang berprestasi di dalam segala hal. Dalam hal olahraga, dalam hal kesenian. Apapun yang mereka kerjakan senantiasa Tuhan berkenan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jiwa yang datang pada pagi hari ini. Engkau yang melawat, Engkau yang menilik, Engkau yang maha tahu keberadaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba-Mu kudoakan kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu senantiasa menggapai mereka, bekerja tidak pernah berhenti. Apa yang menjadi tantangan hidup mereka boleh Engkau selesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang terlambat. Di dalam Engkau pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat boleh menjadi bagian dari beliau. Beliau boleh menjadi gembala yang baik, terus memimpin kami, domba-dombanya, diberi makan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, angkatlah kedua tangan kita. Dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya turun berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, kasih damai sejahtera Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus senantiasa mempersatukan kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati semua.